Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ikhwani fiddin, para jamaah, bapak dan ibu yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan yang tidak terkecuali ya apa yang Allah mudahkan, berupa kita bermajlis ilmu, berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketika kita mengerjakan hal tersebut khususnya ya di bulan-bulan ini, maka ini merupakan kebaikan yang sangat-sangat besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sering kita sampaikan, ya kita sedang berada di dalam rangkaian bulan-bulan haram, di dalam rangkaian yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan ya bulan-bulan ini daripada bulan-bulan yang lainnya. Apalagi ya terkhusus di malam ini, berdasarkan kepada pengumuman pemerintah, ya kita telah masuk ke tanggal 1 Muharram. Taib, di mana bulan Muharram adalah bulan yang memiliki keagungan. Bulan Muharram adalah bulan yang memiliki keutamaan. Yang pertama tentu saja adalah yang terkait dengan bulan-bulan haram, 3 bulan berturut-turut dari 2 bulan sebelumnya, bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, dan sekarang kita berada di bulan Muharram. Maka ini merupakan 3 bulan haram berturut-turut yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Taib, maka tidak menzalimi diri sendiri adalah dengan tidak bermaksiat. Tidak menzalimi diri sendiri adalah dengan berusaha memperkaya diri dengan amalan soleh. Itulah definisi seseorang tidak menzalimi diri sendiri. Ya, ketika berada di bulan ini tetapi dia masih melakukan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam syariat Islam, maka pada hakikatnya ya dia tidak merugikan siapapun, tetapi dia sedang merugikan siapa? Dirinya sendiri. Itulah yang kenapa kita dilarang di bulan ini ya untuk menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena nantinya keburukan tersebut akan kembali kepada diri kita. Berbuat maksiat artinya menghalalkan diri kita untuk disiksa. Berbuat maksiat artinya menghalalkan diri kita untuk diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan dosanya di bulan ini akan lebih besar daripada seandainya maksiat dan dosa dikerjakan di luar bulan-bulan haram. Kemudian bulan Muharram, jangan lupa kata Nabi SAW, ya afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal-afdal saum yang dilaksanakan setelah saum di bulan Ramadan adalah saum yang dilaksanakan di bulan Muharram. Jadi di bulan ini
Ya, salah satu momen bagi kita untuk memperbanyak saum-saum sunnah. Ketika kita memperbanyak saum sunnah di bulan Muharram ini, maka ini merupakan satu amalan yang mencocoki dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, dengan kita memperbanyak saum sunnah, saum Senin Kamis kah itu, saum Daud atau saum mutlak apapun. Demikian pula jangan lupa di bulan Muharram ini ada hari ke-9 dan ke-10 yang di sana kita pun berpuasa dengan saum yang khusus, ya. Yaum Ashura tanggal 10-nya dan Yaum Tasu'a tanggal 9-nya. Kalau mau ditambah tanggal 11-nya, sebagian ulama ada yang menyariatkan hal tersebut. Tapi mau mencukupkan 9 dan 10 saja silahkan. Mau sampai tanggal 11-nya silahkan, ya. Tetapi wallah alam yang lebih rajih adalah 9 dan 10 saja. Taib. Sehingga yang penting memperbanyak saum di bulan-bulan Muharram ini. Ingat, di bulan ini kita dilarang untuk menzalimi diri kita sendiri. Di bulan ini kita dilarang untuk menghalalkan diri kita untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita salah mengambil tuntunan. Jangan sampai kita salah di dalam mengambil ajaran. Taib. Maka yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang tadi kita sebutkan, ya, dengan mengagungkan bulan ini dengan tidak bermaksiat dan justru malah berusaha melakukan amalan-amalan soleh, beramal-amal soleh. Taib. Demikian pula dengan kita memperbanyak saum. Artinya kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Muharram. Dan hati-hati jangan sampai justru kita lebih memilih tuntunan yang datang dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan ini. Ya, karena itu akan teranggap sebagai bentuk pembangkangan kita kepada Rasulullah, bentuk pembangkangan kita kepada syariat Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kita diwajibkan hanya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati ya dari bentuk tasyabbuh. Bertasyabbuh artinya memirip-miripkan diri kita dengan siapa? Dengan orang-orang kafir. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang memirip-miripkan dirinya dengan suatu kaum, maka dia merupakan golongan dari kaum tersebut. Apa yang dilakukan oleh orang kafir justru kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Salah satu prinsip ini tersampaikan tentang saum Tasu'a. Saum Ashura itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Saum di tanggal 10 bulan Muharram, orang Yahudi sudah mengamalkan. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian mengamalkannya? Karena mereka tahu bahwasanya di tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Fir'aun dan para pengikutnya. Kata Rasulullah SAW, wa nahnu ahaqqu bi Musa, dan kami lebih berhak terhadap Musa. Kami lebih berhak terhadap Musa alaihi salam daripada kalian orang-orang Yahudi. Sekalipun mereka keturunan ya atau satu kabilah, satu suku dengan Nabi Musa, tetapi kaum muslimin lebih dekat dengan Nabi Musa. Dan Rasulullah SAW mengatakan untuk menyelisihi saumnya orang-orang Yahudi apa? Maka di tahun depan kata Rasulullah, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya juga. Taib. Sehingga prinsip ini datang dari Nabi. Kita itu harus menyelisihi orang-orang kafir, bukan malah mengikuti gaya mereka. Salah. Ya, justru orang kafir, orang Yahudi harus kita selisihi. Orang-orang kafir, apapun bentuk yang mereka ajarkan kepada manusia, jangan kita ikuti ajaran orang-orang kafir. Taib. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memanjangkan jenggot. Apa kata Nabi? Ya, selisihilah oleh kalian orang-orang kafir. Selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi di mana mereka memanjangkan kumis dan memotong jenggotnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kita kaum muslimin, maka kita memotong kumis dan kita memanjangkan jenggot, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip menyelisihi orang-orang kafir, bukan justru ikut-ikutan gaya-gayanya orang-orang kafir. Ya, ini harus diperhatikan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau seandainya ada orang yang berdalih bahwasanya ini kan hanya sekedar zahirnya saja, kita ikut-ikutan, apakah pakaiannya, apakah cara berbicaranya, ataukah hal-hal yang lainnya, hanya zahir saja, perkara-perkara yang nampak saja. Adapun batin tidak demikian, kita adalah muslim, beda dengan kafir. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, al-musyabahatu fil zahir, memirip-miripkan diri kita dalam sisi zahir, yurith al-mahabbah, ini akan mendatangkan kecintaan.
di dalam batin kita kepada yang kita ikuti secara zahirnya. Ya, oleh karenanya hati-hati. Kita jangan senang berpakaian dengan pakaian-pakaian orang-orang kafir. Ya, pakaian yang sudah masyhur, sudah terkenal ciri khasnya orang kafir, maka seorang muslim alangkah baiknya untuk meninggalkan pakaian-pakaian tersebut. Ya, lain halnya kalau memang satu pakaian sudah menjadi pakaian yang umum misalnya ya. Taib, silakan dipakai selama tidak menjadi kekhususan orang-orang kafir. Taib. Oleh karenanya dari sini saja sudah kita ambil kesimpulan, ya, mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Nasara bukanlah prinsip sedikit pun di dalam kehidupan kita. Tidak ada sedikit pun di dalam kehidupan kita berprinsip untuk ikut-ikutan terhadap apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka tampakkan, apapun yang mereka syiarkan. Maka kita muslim punya syiarnya sendiri. Bulan Muharram jangan salah, ini adalah bulan yang penuh dengan syiar Islam. Tapi syiar Islamnya jangan salah, ya. Jangan sampai seseorang mengaku menghidupkan syiar Islam, tetapi kalau ditelusuri justru dia sedang menghidupkan syiarnya orang-orang kafir. Taib. Muslim di bulan Muharram maka mereka berpuasa. Muslim di bulan Muharram mereka meninggalkan maksiat. Mereka beribadah lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan justru malah bermaksiat dengan melakukan sesuatu ya yang itu merupakan ciri khasnya orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Taib. Maka dari itu, ya, itu adalah kepentingan kita sekarang di dunia. Itu adalah kebutuhan kita sekarang di dunia, agar kita memiliki keselamatan nanti ketika kita berada di negeri akhirat. Kita sudah singgung tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut. Taib. Kenapa? Karena kerugian yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia menzalimi dirinya ketika sedang berada di dunia itu sangat-sangat besar sekali, sangat-sangat merugi sekali. Kerugiannya mungkin tidak di dunia secara langsung. Banyak orang berpendapat kalau buat dosa gak apa-apalah, toh rizki saya tetap mengalir, ya, toh uang saya tetap banyak, tubuh saya tetap sehat, bahkan mungkin semakin sehat dengan sebagian maksiat yang dikerjakan, uang semakin banyak dengan sebagian maksiat dikerjakan, ya. Maka maksiat tidak berdampak terhadap dunia seseorang. Kadang berdampak, kadang pula tidak, ya. Yang itu yang lebih berbahaya. Jika Allah tidak menegur kita dari sisi dunia, tidak diingatkan kita, taib, untuk meninggalkan kemaksiatan, itu jauh lebih berbahaya. Nantinya kita akan merasakan siksa azab yang jauh lebih mengerikan ketika berada di dalam neraka. Taib. Sehingga insyaallah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Wasful Jannati wan Nar, ya, sifat-sifat surga dan neraka, di mana kita akan masuk ke pembahasan tentang gilaz ajsam ahlin nar wa kubhi manzarihim. Pembahasan tentang betapa besar dan tebal, ya, jasad-jasad mereka para ahli neraka, para penduduk neraka, dan bagaimana begitu buruk, ya, pemandangan atau penampilan mereka para ahli neraka. Taib. Kita akan masuk langsung sebagaimana biasanya. Penulis hafizahullah taala membawakan dalil-dalil, ya, tentang perkara tersebut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, dirsul kafir mithlu Uhud wa giladhu jildihi masirata thalath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigi gerahamnya orang kafir itu sebesar gunung Uhud. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat gigi geraham mereka itu sebesar gunung Uhud. Wa giladhu jildihi, ya, dan tebal dari kulit mereka para ahli neraka itu setebal sepanjang perjalanan 3 hari. Taib, para jamaah, 3 hari kita melakukan perjalanan, ya, tidak usah pakai kendaraan, jalan kaki saja lumayan. 3 hari ini sangat jauh sekali, ya. Perjalanan selama 3 hari pasti sangat-sangat panjang. Nah, itulah tebal tubuh mereka para ahli neraka, ya. Gunung Uhud yang tingginya 1000 meter, saya lupa ya pastinya lebar dan panjangnya berapa meter, yang pasti itu sangat besar sekali. Nah,
salah satu dari gigi penduduk neraka itu sebesar gunung tersebut. Ya, sebesar gunung Uhud. Maksudnya apa? Apakah hanya salah satu saja? Tentu saja tidak. Ini gambaran satu giginya, artinya semua giginya dibuat sama sebesar itu. Tubuhnya saking besarnya setebal perjalanan 3 hari perjalanan. Kita akan lebih jelaskan lagi nanti. Kita bacakan satu riwayat lagi. Wa anhu aidan, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna giladha jildi al-kafir 42 dhira'a. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tebal kulit orang kafir nanti di neraka itu sebanyak 42 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 45 cm. Tinggal dikalikan saja, 42 dikali 45 cm ya. Itulah tebal kulit para penduduk neraka. Wa inna dursahu mithla Uhud. Mithla Uhudin. Dan sesungguhnya gigi gerahamnya mereka itu sebesar gunung Uhud. Wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Dan mereka akan memiliki satu tempat duduk di dalam neraka. Jangan dipikir tempat duduk yang enak ya. Kalau kita berpikir atau kita gambarkan tempat duduk adalah suatu tempat untuk kita beristirahat, satu tempat untuk kita menyandarkan tubuh kita agar tidak merasakan kelelahan dan kecapean. Ya, beda tempat duduk di neraka dengan tempat duduk di dunia sangat-sangat jauh sekali. Kata Nabi SAW, tempat duduk ahli neraka nanti besarnya ya, itu sebesar jarak antara Makkah dan Madinah. Yang sekarang kalau ditempuh dengan bis 6 jam perjalanan. Ya, zaman Nabi SAW dahulu rata-rata mereka menempuh perjalanan sejak selama 1 minggu. Yang tercepat ketika itu berjalan dari Makkah menuju Madinah adalah Ali bin Abi Thalib, ya, hanya dalam jangka waktu 3 hari. Rasulullah 1 minggu lebih ketika berhijrah. Kenapa? Karena beliau harus berjalan dengan cara zigzag yang menghindari jalan utama karena dikejar beliau oleh orang-orang kafir Quraisy. Intinya jarak Makkah dan Madinah sangat jauh. Dan dalam jarak tersebutlah diperkirakan oleh Nabi SAW besar dari tempat duduk mereka para ahli neraka. Maka besarnya neraka ya jelas ini menunjukkan kepada kita, atau besarnya penduduk neraka menunjukkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, berarti kalau begitu neraka ini sangat-sangat besar. Ya, neraka ini sangat-sangat apa? Besar. Dan tidak semua penduduk neraka dibuat sebesar itu. Ya, berdasarkan kepada dalil-dalil yang cukup kuat, ada di antara mereka yang dibuat kecil, ya, ada di antara mereka yang dibuat besar, ada di antara mereka yang terombang-ambing, menunjukkan kecilnya tubuh mereka, wallahu alam ya. Al-muhim, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ini bukanlah bentuk yang dipukul rata semua penduduk neraka besarnya seperti ini, tidak. Itu satu hal. Kemudian dengan adanya penduduk neraka yang dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ini menunjukkan besarnya neraka itu sendiri. Ya. Yang berarti kalau neraka itu besar, maka penduduknya pun banyak. Penduduk neraka itu sangat-sangat banyak. Yang menunjukkan tentang banyaknya penduduk neraka, yang pertama tentang besarnya penduduk neraka. Besarnya penduduk neraka menjelaskan besarnya neraka itu sendiri. Yang menggambarkan besarnya neraka itu sendiri sebagaimana sering kita sampaikan hadis ketika neraka dihadirkan. Ya, ketika neraka dihadirkan di yaumul qiyamah, di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma yu'ta bi jahannam. Ya, di hari di mana Allah mendatangkan neraka jahannam. Walaha sab'una alfa zimam. Neraka jahannam memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajurrunaha. Di setiap 70.000 tali kekang tersebut masing-masingnya ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ya, 70.000 kali 70.000 kurang lebih 4,9 miliar malaikat ya yang menarik tali kekang yang ada di neraka jahannam. Malaikat saja sudah sangat besar. Tapi ini butuh 4,9 miliar malaikat, bayangkan, untuk menarik neraka jahannam. Ya, sangat besar sekali neraka ini. Demikian pula yang menunjukkan besarnya neraka yaitu banyaknya penduduk neraka yang masuk ke sana.
Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma naqulu li jahannama hal imtalat. Ketika aku berkata kepada Jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala, halim talat, apakah engkau sudah penuh wahai Jahannam? Wa taqulu hal min mazid. Kemudian neraka menjawab kepada Allah, memangnya masih ada tambahan wahai Rabb? Kata Nabi alaihi wasallam tafsir terhadap ayat ini, kata beliau, la yazalu jahannam yulqa fiha. Terus menerus ke dalam neraka Jahannam itu dimasukkan ke dalamnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, ya, orang-orang munafik, semua para pendosa dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Allah berkata kepadanya, halim talat, sudah penuh engkau wahai Jahannam? Taib. Tetapi Jahannam malah menjawab apa? Wa taqulu hal min mazid, apakah masih ada tambahan wahai Rabb? Ya. Dan Jahannam terus mengatakan hal tersebut hatta yad'u rabbul izzati fiha qadama, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalamnya kaki Allah tabaraka wa taala. Wa taqul, maka neraka pun mengatakan qad cukup wahai Rabb, bi izzatika wa karamik, dengan izzahmu, dengan kemuliaanmu dan dengan kekuatanmu, kata neraka Jahannam. Taib. Fayanzawi ba'duha ila ba'd, kata Rasulullah, maka neraka pun penuh sesak ketika itu. Bayangkan sebesar itu neraka, ya, tetap penuh sesak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini gambaran apa? Banyak penduduk neraka ini. Ya. Dan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu fil jannati fadl. Beda dengan surga, kata Rasulullah. Di dalam surga justru ada tempat-tempat kosong di sana. Hatta yunsyi'allahu laha khalqan wa yuskinahum fadlal jannah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang baru dan mereka ditempatkan di tempat-tempat kosong yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saking kosongnya surga dan saking penuhnya neraka. Ya, berarti tidak 50-50 antara penduduk neraka dan penduduk surga. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hadis, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, ya Adam, akhrij bi'tsan nar, wahai Adam, keluarkan dari anak cucu keturunanmu yang mereka penduduk neraka. Kata Adam, fama bi'tsan nar ya Rabb, seberapa banyak anak cucu keturunanku yang merupakan penduduk nerakanya? Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, min kulli alf tis'mi'ah wa tis'ah wa tis'in, dari setiap 1000 orang maka 999 orangnya adalah penduduk neraka. Ya, 1 banding 999, bayangkan. Bukan 50-50, bukan 50 banding 50, tidak, ya. Tetapi 99 banding 1, kurang lebih demikian. Ya, 99,9 banding 1 lebih tepatnya, ya. Itulah penduduk neraka jika dibandingkan dengan penduduk surga. Lagi-lagi kita sampaikan bahwasanya faidah, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu begitu besar, karena apa? Untuk menjelaskan kepada kita betapa besarnya neraka itu sendiri. Kalau neraka besar artinya apa? Penduduknya pun banyak. Ya. Artinya setiap dari kita terancam, kita memiliki ancaman, tidak ada yang betul-betul aman. Enggak ada seorang sekalipun dia mengaku keturunan fulan, ya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya pasti masuk surga dan pasti selamat dari neraka. Bahkan Nabi SAW pun menegaskan kepada siapa? Kepada putrinya. Ini putrinya loh, anaknya langsung, darahnya jelas darah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah, anaknya putrinya Muhammad, anqidhi anfusaki minan nar. Kata Rasulullah SAW, apa? Selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inilah ugni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, sama sekali tidak bisa menolong engkau dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Enggak bisa, kata Rasulullah SAW. Enggak tuh Nabi bilang ke Fatimah, Fatimah engkau putriku, engkau pasti akan selamat dari neraka. Enggak, Rasulullah enggak bilang seperti itu. Tenang saja, yang penting selama engkau keturunanku, ya kalian keturunanku, maka akan selamat dari neraka. Enggak seperti itu Rasulullah mengatakan. Kepada putrinya yang begitu dekat saja Rasulullah tegaskan bahwasanya wajib bagi seorang Fatimah sekalipun untuk menjaga diri agar tidak terjerumus masuk ke dalam neraka. Ya, apalagi cucu yang keberapa puluhnya ke bawahnya. Enggak ada yang bisa menjamin bahwasanya mereka akan selamat dari apa? Neraka. Taib. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang yang saleh, seorang yang diakui kebaikannya
oleh para sahabat, demikian pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh sahabat yang terbaik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika akan meninggal bagaimana menangis? Ya, beliau menangis di bawah pangkuan putranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Taib, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wailun li wa wailun li ummi in lam yaghfirillah. Celaka aku, celaka ibuku seandainya aku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut, ya, takut untuk masuk ke dalam neraka. Padahal beliau ini siapa? Seorang yang sudah dipastikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menunjukkan rasa takutnya, ya. Maka inilah faidah kenapa kita belajar tentang neraka. Inilah kenapa kita harus tahu tentang neraka. Supaya kita tidak merasa aman-aman saja, supaya kita ini memiliki rasa takut. Ada sesuatu yang kita pakai untuk mengerem diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan-keburukan. Taib, agar kita tidak terus-menerus melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, berhenti dari perbuatan tersebut karena kita semua benar-benar takut untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Taib. Maka neraka penduduknya besar. Penduduknya besar artinya ya mereka pun yang ada di dalamnya sangat-sangat besar sangat banyak, ya, sangat banyak dari manusia yang akan masuk ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Taib. Ya, maka disampaikan di dalam hadis yang kedua yang tadi kita bacakan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taib, bahwasanya tebal dari kulit penduduk neraka itu selama perjalanan 3 hari, ya. Kemudian Rasulullah SAW bukan 3 hari, ya, di sini disebutkan arba'u ithnani wa arba'una dhira'an, 42 hasta. Taib. Ini gaya Nabi SAW di dalam berdakwah. Maka beliau terkadang menyampaikan sesuatu yang indah, ya, sebagaimana beliau menyampaikan tentang telaganya. Taib, kata beliau, aku betul-betul melihat telagaku sekarang, ya, aku melihat di sana ada begini, ada air dan seterusnya. Itu disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau menyampaikan tentang surga, bagaimana nikmat indahnya surga. Tetapi beliau pun, ya, tidak jarang menyampaikan kepada para sahabatnya tentang betapa mengerikannya neraka jahanam. Taib. Maka di sini pun ada satu hal yang perlu kita ketahui di antara uslub tata cara berdakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu antara tarhib wa targhib. Ya, antara targhib dan tarhib atau sebaliknya, ya. Targhib artinya memotivasi orang-orang, memotivasi dengan surga, memotivasi dengan pahala yang melimpah, memotivasi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sebetulnya porsinya lebih besar. Ya, itu porsinya lebih besar. Kenapa? Karena manfaat untuk beramal soleh itu lebih besar daripada manfaat seseorang meninggalkan maksiat. Ya, dua-duanya amal sebetulnya, meninggalkan maksiat amal, beramal soleh pun amal. Tetapi manfaat beramal soleh itu lebih besar. Ya, taib. Kemudian Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam ya mentarhib itu apa? Menyampaikan ancaman-ancaman, memperingatkan manusia dengan neraka, dengan azab, dengan siksa dan lain sebagainya. Maka itu pun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantara uslub, ya, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam di dalam menjelaskan bagaimana syariat Islam harus tersampaikan kepada umatnya. Taib. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, ya, bahwasanya besarnya penduduk neraka giginya saja sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, menunjukkan besar tubuh mereka. Nah, dikatakan dalam beberapa syarah terhadap hadis ini, fa innallaha ta'ala yu'azzimu jismal kafir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memang membesarkan tubuhnya mereka orang-orang kafir yang akan diazab di dalam neraka. Biqadri ma yu'azzimu jismahu yu'azzimu azabahu wa tazdada alamuhu. Taib. Maka sesuai dengan besarnya tubuh mereka, maka besar pula azab yang akan dirasakan oleh mereka. Taib. Sehingga di sini bisa kita ambil kesimpulan apa? Kenapa tubuh dibesarkan? Supaya azab ini terasa lebih besar, ya, supaya azabnya itu betul-betul kerasa betul sama mereka para penduduk neraka. Taib. Ya wallah alam, kalau kita perhatikan rasanya lebih mudah kita melihat semut mati
daripada kita melihat sapi mati misalnya. Ya kan? Kalau semut matinya sudah begitu saja, tidak terlihat kesakitannya dan dia bisa mati lebih cepat gitu ya. Berbeda dengan sapi misalnya, atau onta, atau hewan-hewan besar lainnya. Maka kelihatan sekali mereka ya harus agak lebih lama menahan rasa sakitnya karena besarnya tubuh mereka. Maka demikian pula para penduduk neraka. Dengan dibesarkan tubuh mereka, maka di antara hikmah ya bagi kita, bagi kaum mukminin sekarang, dan tentu saja ini pelajaran satu sisi. Kenapa dibesarkan? Karena memang azab bagi para penduduk neraka itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat mereka betul-betul merasakan rasa sakit yang luar biasa dengan besarnya tubuh-tubuh mereka. Maka rasa sakitnya lebih besar. Dan semua ini wa kullu hadza yadullu ala izami khalqi ahlin nar yaumal qiyamah. Wa dzalika hatta yatahammalu syiddata adzabin nar. Dibesarkan tubuh mereka di antara tujuannya pula agar mereka dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima siksaan-siksaan yang Allah tabaraka wa taala tidak mungkin berikan siksaan ini ketika mereka masih di dunia. Ketika di dunia dengan tubuh yang kecil, dengan tubuh yang sesuai dengan kadar umatnya masing-masing, maka mereka nggak mungkin untuk menerima siksaan tersebut. Tetapi oleh Allah tabaraka wa taala mereka harus tetap merasakan siksa azab neraka yang sangat-sangat kuat, siksa azab neraka yang sangat-sangat keras, yang sangat-sangat pedih. Bagaimana caranya? Dibesarkanlah tubuh-tubuh mereka. Ya, maka tubuh mereka dibesarkan agar merasakan siksa-siksa yang besar tersebut. Rasa sakitnya bagaimana? Jelas lebih besar lagi. Ya, rasa sakit yang dihadapi oleh mereka, yang dirasakan oleh mereka pada penduduk neraka itu jauh lebih besar lagi. Fahayatuhum allati kanu 'alaiha fid dunya la tuqawwi 'ala tahammulil 'adzab. Maka tubuh mereka ketika mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia tidak mungkin sama sekali untuk menerima azab-azab tersebut. Fabaddalallahu khalqahum hatta yudhiqahumul 'adzab al-alim. Maka Allah besarkan, Allah ganti tubuh mereka dengan tubuh yang lain, dengan yang lebih besar, agar mereka benar-benar merasakan azab yang sangat-sangat pedih. Wa kullu hadza maqdurun lillahi ta'ala yajibul imanu bihi, nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka semua ini adalah sesuatu yang memang Allah tetapkan, yang wajib bagi kita untuk beriman kepadanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan ya dan berbagai macam pertolongan dari kondisi-kondisi tersebut. Ya. Maka ini kondisi kenapa ya alasan penduduk neraka dibuat besar tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis disebutkan wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Tempat duduknya di neraka nanti, lagi-lagi kita sampaikan ya, tempat duduk ini bukanlah tempat duduk yang nyaman, bukanlah tempat duduk yang nikmat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala min tahtihim ya zulalun minan nar. Allah Subhanahu wa taala kurang lebih maknanya ya, Allah menjadikan di bagian bawahnya berlapis-lapis api, bagian atasnya berlapis-lapis api. Ya, dia punya kamar, dia punya tempat tinggal, semuanya terbuat dari api. Penduduk neraka jangankan diazab, disiksa, jangankan merasakan siksa dan azab, diam saja mereka merasakan panas. Ya. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala pun dibuat tempat duduk yang begitu menyakitkan ini, ternyata tempat duduknya pun besar. Jadi ini bukan nikmat. Ya, justru ini siksa. Dan Allah besarkan, artinya Allah membesarkan siksa tersebut. Maka makan maudhi' julusil kafir finnar yaumal qiyamah ma baina Makkah wal Madinah. Tempat duduk nanti orang kafir di neraka itu sebesar jarak antara Makkah dan Madinah. Wa kullu hadza yadullu ala idhamil khalqi ahlin nar yaumal qiyamah. Di sisi lain, sebagaimana yang sedang kita bahas, ini menunjukkan besarnya tubuh mereka. Ya, menjelaskan kepada kita atau menjadi dalil yang memperkuat tentang besarnya tubuh para ahli neraka. Wa dzalika hatta yatahammalu syiddata adzabin nar. Ya, dan itu semua ditujukan agar mereka benar-benar merasakan bagaimana beratnya, besarnya atau menyakitkannya azab bagi mereka para ahli neraka. Maka ini dua hadis. Yang pertama tentang
dalil betapa besarnya tubuh para ahli neraka, ya. Maka besar tubuh mereka jelas ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, menjelaskan besarnya neraka itu sendiri, kemudian untuk agar mereka merasakan azab yang lebih besar lagi. Demikian pula ini perkataannya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, beliau salah seorang ulama Syafi'i, beliau pun mengatakan demikian. Dibesarkan tubuh para ahli neraka, dibesarkan tubuh mereka tujuannya agar mereka merasakan sakit yang lebih besar juga. Kalau tubuhnya kecil, ya azabnya sekali mungkin langsung selesai. Tapi kalau tubuhnya besar, satu azab kepada azab yang berikutnya kepada azab yang berikutnya, ya maka masih banyak bagian tubuh lain yang belum merasakan azab-azab tersebut, dan dia pun merasakan azab yang sangat-sangat menyakitkan. Ya. Kemudian selanjutnya, di riwayat yang selanjutnya, riwayat yang ketiga, wa anhu aidan, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi qaulihi, pada firman Allah tabaraka wa taala, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, di hari di mana aku menyeru, kata Allah subhanahu wa taala, kepada seluruh manusia dengan imam-imam mereka. Ya, maka definisi imam di sini ada banyak tafsiran dari para ulama. Yang lebih kuat berdasarkan kepada hadis yang akan kita bacakan, maksudnya adalah mereka akan diserahkan catatan amal. Ya, manusia akan diserahkan catatan amalnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir dari ayat tadi, yud'a ahaduhum fayu'ta kitabahu biyaminih wa yamuddu lahu fi jismihi sittuna dhira'. Ketika salah seorang di antara mereka dipanggil, kemudian diberikan catatan amalnya kepada tangan kanannya. Maka mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanan adalah mereka para ahli surga. Mereka yang akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, ya. Wa yamudullahu fi jismih, maka mereka yang masuk ke dalam surga, ya, yang menerima catatan dari tangan kanan, akan dipanjangkan atau ditinggikan tubuhnya sittuna dhira'an, setinggi 60 hasta. Ya, kalau masih ingat, Bapak-bapak pernah kita bahas ya dalam sifat ahli surga, bahwasanya ahli surga itu mereka akan dibuat tubuhnya setinggi tubuh Nabi Adam alaihi salam. Ya, dan tubuh Nabi Adam alaihi salam berdasarkan kepada beberapa riwayat, tinggi beliau adalah 60 hasta. Ya, 60 hasta berarti 60 dikali 45 cm lah kurang lebih, ya. Sudah masuk Isya? Insyaallah kita lanjutkan lagi setelah salatul Isya, ya. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali insyaallah. Ya, maka itulah tadi dua riwayat pertama, ya, dan kita akan masuk ke riwayat yang ketiga, ya, tentang bagaimana tubuh, ya, atau penjelasan tentang ukuran tubuh dari para penduduk neraka. Ya, kita bacakan terlebih dahulu riwayatnya. Wa anhu aidan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala, masih dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di hari di mana aku menyeru kepada seluruh manusia dengan catatan-catatan mereka. Qala yud'a ahaduhum fayu'ta kitabahu biyamini. Salah satu di antara mereka maka dipanggil, kemudian diberikan catatan amalnya kepada tangan kanan, kepada tangan kanannya. Wa yamuddu lahu fi jismihi sittuna dhira'a. Kemudian dipanjangkan atau ditinggikan tubuhnya sampai setinggi 60 hasta. Wa yubayyadu wajhuhu. Kemudian, ya, wajahnya diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuj'alu 'ala ra'sihi taj min nur yatala'la. Kemudian selanjutnya diberikan di kepalanya taj atau mahkota yang terbuat dari cahaya yang dia begitu bersinar. Fayantaliq ila ashabi, maka dia pun pergi menuju teman-temannya. Fayarawnahu min ba'id, maka saking bercahayanya, saking luar biasanya tubuh orang ini, ya, dia pun terlihat dari jauh. Fayaqulun, maka teman-temannya mengatakan, Allahumma atina bihadza wa barik lana fi hadza.
Dia pun mengatakan teman-temannya, ya Allah berikanlah kepada kami yang semisal ini dan berikanlah kami berkah dengan hal yang semisal ini. Hatta ya'tiyahum, sampai orang tersebut pun datang kepada teman-temannya. Fayaqulu lahum, maka orang ini berkata kepada mereka, abshiru, bergembiralah, tenanglah kalian semua. Likulli rajulin minkum mithlu hadza, setiap di antara kalian akan mendapatkan sebagaimana yang aku dapatkan, ya. Taib. Maka ini ucapan para penduduk surga kepada teman-temannya yang lain. Qal wa ammal kafir, kemudian kata Rasulullah, adapun orang kafir, fayusawwadu wajhuhu, maka wajah mereka dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamuddu lahu fi jismihi sittuna dhira', sama dia pun ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tubuhnya setinggi 60 hasta. Fi surati Adam, ya, seperti tingginya Nabi Adam. Wa yulabbasu taj min nar, dia pun diberikan mahkota di kepalanya. Ya, tetapi bedanya mahkotanya terbuat dari apa? Nar, dari api. Fayarahu ashabuh, sama dia pun sampai dilihat oleh teman-temannya yang lain. Fayaqulun, maka teman-temannya yang semisal dengan dia, ya, dia mengatakan, na'udzubillahi min syarri hadza, kami semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ini, atau dari keburukan yang semisal ini. Mereka pun mengatakan, Allahumma la ta'tina bihadza, ya Allah jangan datangkan kepada kami dengan orang ini. Fayatiyahum, maka dia pun datang si orang tadi. Fayaqulun Allahumma akhizzahu, maka teman-temannya sebaliknya malah mengatakan apa? Ya Allah hinakanlah dia. Ya. Maka si orang ini yang sudah dihitamkan wajahnya, diberi mahkota dari api, fayaqul, dia pun mengatakan, ab'adakumullah, semoga Allah menjauhkan kalian dari kebaikan, maksudnya. Fa inna likulli rajulin minkum mithlu hadza, karena setiap salah seorang di antara kalian akan mendapatkan hal yang serupa denganku. Taib, yang kita garis bawahi tentang dibesarkannya tubuh mereka, ya. Mereka pun dibesarkan, tetapi wallahu alam gambaran ini tidak sebesar dengan apa yang digambarkan di dua riwayat yang sebelumnya. Ya, ini hanya 60 hasta ditinggikan. Bahkan besarnya ini sama dengan besarnya siapa? Penduduk surga. Taib. Menunjukkan apa? Besar penduduk neraka itu tidak sama. Ya, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita tidak samanya ukuran tubuh mereka, berbeda-beda. Ya, ada yang besarnya begitu besar sampai tebal kulitnya saja sepanjang perjalanan 3 hari dan seterusnya. Ya, ada yang besarnya ya bahkan sama dengan besar penduduk surga, sebagaimana di riwayat yang tadi kita bacakan. Taib. Tentu saja di sini pun ada apa? Ada faidah bagi kita, ada pelajaran bagi kita. Tentang apa? Tentang memilih teman. Ya. Maka seseorang kalau seandainya dia salah memilih teman, dia terjerumus berteman dengan orang yang nantinya akan masuk neraka, mau sebagaimanapun dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dibarengkan dengan dia, tetap ya dia pun akan mendapatkan keburukan tersebut. Ya. Seseorang bisa masuk neraka karena apa? Karena temannya. Seseorang bisa terjerumus masuk ke dalam neraka karena pergaulannya, karena circle, istilah orang zaman sekarang, ya. Salah pilih teman itu sangat-sangat berbahaya. Ya, semisal atau senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu akan sangat tergantung dari agama temannya. Ya, kalau dia berteman dengan teman yang baik, dia akan terbawa-bawa baik. Sebaliknya kalau dia berteman dengan teman-teman yang buruk, dia akan terbawa-bawa buruk. Sebagaimana di dalam hadis tadi dikatakan, para penduduk surga pun sama. Ternyata mereka adalah orang-orang yang satu sama lain punya kemiripan, punya kesamaan, atau bahkan mereka berjuang bersama-sama mungkin ketika di dunia, berdakwah bersama-sama ketika di dunia. Mereka bersahabat satu sama lain, saling membantu, saling menolong satu sama lain, sehingga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala persahabatan mereka dikekalkan sampai di surga. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita memilih teman, kepada siapa kita akan menjadikan persahabatan kita, ya kedekatan kita itu harus diperhatikan dengan baik. Ya, itu diantara faidah yang terkandung dari riwayat yang tadi kita sebutkan. Baik, kita berpindah ke riwayat yang setelahnya. Ya, perlu diketahui riwayat yang tadi kita sebutkan adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Dan beliau mengatakan ini adalah hasan gharib. Taib, wallahu alam, yang kita ketahui Syekh
Wahid bin Abdul Salam Bali di dalam kitab ini beliau berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih menurut beliau. Ya, beliau berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan surga dan neraka. Taib. Tetapi ya namanya manusia, tidak semuanya sempurna. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau khususnya riwayat yang tadi kita bacakan, ya ternyata wallah alam yang Anda dapati kebanyakan para ulama menyebutkan ini adalah hadis yang dhaif. Ya, ini adalah hadis yang lemah. Taib. Sekali lagi kita sampaikan, hadis lemah tidak boleh kita jadikan apa? Hukum. Hadis lemah kita tidak mengambil hukum untuk beramal dengan sebuah amalan misalnya, atau meyakini sebuah keyakinan dari hadis yang lemah. Tetapi hadis yang lemah, ya, boleh kita sampaikan dengan catatan apa? Hadis ini harus kita sampaikan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kemudian selanjutnya kita tidak mengambil hukum apapun dari hadis yang lemah. Ya, tidak mengambil kesimpulan oh berarti harus beramal begini, berarti harus beriman begini atau berkeyakinan begini, tidak. Ya, karena pijakannya adalah sebuah hadis yang lemah. Dan diperbolehkan menyampaikan hadis yang lemah hanya sekedar untuk apa? Menjelaskan tentang keutamaan. Dalam hal ini keutamaan apa? Keutamaan berteman, keutamaan memilih teman yang baik, keutamaan untuk menghindari teman yang buruk, ya. Demikian. Sehingga hal tersebut pun pada dasarnya memiliki dasar dari hadis-hadis lain yang sahih. Ya, dan kita sampaikan tetap bahwasanya ini adalah hadis yang dhaif. Taib. Kita berpindah ke riwayat yang setelahnya. Wa an Mujahid, diriwayatkan dari Mujahid. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Mujahid bin Jabr, beliau adalah murid dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas sahabat bertemu dengan Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah SAW untuk faham ilmu tafsir, ya. Dan di antara murid-muridnya Abdullah bin Abbas adalah Mujahid ibn Jabr. Wa an Mujahid, beliau berkata Ibnu Abbas, ya. Mujahid pun meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Atadri ma si'atu jahannam? Ibnu Abbas berkata kepada Mujahid, apakah engkau tahu seberapa luas neraka Jahannam? Qultu la. Ya, maka kata Mujahid, aku tidak mengetahuinya. Qala ajal wallah. Ya, tentu saja, demi Allah, wallahi ma tadri. Ya, demi Allah engkau tidak mengetahuinya, kata Ibnu Abbas kepada muridnya Mujahid. Taib. Wallahi ma tadri anna baina syahmati udhuni ahadihim wa baina atiqihi masirata sab'ina kharifa. Demi Allah engkau tidak tahu wahai Mujahid, kata Ibnu Abbas, bahwasanya antara syahmati udhunihim, antara syahmati udhuni ahadihim, syahmatul udhun ini apa ya istilahnya? Daun telinga yang paling bawah lah, ya. Antara daun telinga penduduk neraka, taib, wa atiqih wa baina atiqihi, dan bahunya masirata sab'ina kharifa, itu berjarak 70 tahun. Ya, jaraknya antara telinga saja sampai kepada bahu penduduk neraka itu mencapai waktu 70 tahun. Bayangkan, sangat-sangat besar, sangat jauh, menunjukkan betapa besarnya tubuh seorang penduduk neraka. Tajri fihi audiyatul qaih wad dam. Kata Ibnu Abbas, ya, di antara telinga, berarti di mana ini? Istilahnya di pundaknya saja, ya, itu mengalir berlembah-lembah. Audiyah jamak dari wadi. Berlembah-lembah al-qaih wad dam, berlembah-lembah nanah dan darah. Taib. Bayangkan. Apa kata Mujahid? Qultu anhar, apakah yang kau maksudkan sungai, bukan lembah? Bisa difahami, ya, para jamaah? Sungai itu ujung bawah dari lembah, artinya cuma kecil aja. Kan lembahan biasanya di ujung bawahnya di sana mengalir air, ya. Nah, itu sungai. Kalau lembah berarti sampai ke atas. Kata Mujahid, apakah maksudnya darah dan nanah itu hanya aliran-aliran seperti aliran-aliran sungai saja? Itu pun sudah besar sekali. Ya, bayangkan sungai di sana mengalir darah dan nanah. Pasti ini berasal dari apa? Dari luka yang menganga lebar, ya. Dari luka yang sangat besar, yang sangat perih, yang sangat menyakitkan. Taib. Makanya Mujahid berkata mungkin sungai maksudnya, bukan lembah. Qal la bal audiyah. Tidak, kata Ibnu Abbas, tetapi betul-betul lembah, betul-betul lembah-lembah yang besar. Lebih besar lagi luka yang terbayangkan oleh Mujahid tentang besarnya luka penduduk neraka. Taib.
Di sini tergambarkan satu sisi apa? Besarnya tubuh mereka dan besarnya luka mereka dan banyaknya darah dan nanah yang mengalir dari tubuh mereka, ya karena sebab siksa dan azab yang sangat-sangat pedih, yang sangat-sangat dahsyat kepada para penduduk neraka. Taib. Ya, maka ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala membesarkan tubuh-tubuh para penduduk neraka. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, disebutkan pula di sini di riwayat yang setelahnya. Sebelum kita lanjut, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, dan ini adalah hadis yang sahih. Kemudian berpindah ke riwayat yang setelahnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa hum fiha kalihun, di dalam firman Allah tabaraka wa taala, wa hum fiha kalihun, ya, dan mereka berada di dalam neraka dalam keadaan cacat. Ini adalah surat Al-Mu'minun ayat yang ke-104. Taib. Bagaimana keadaan cacatnya para penduduk neraka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal tashwihin nar. Ya, cacat karena terbakar oleh api neraka. Ya, terbakar oleh api neraka. Yang cacat itu apa? Wajahnya ternyata. Kata Rasulullah, fataqallasa syafatahul ulya hatta tablugha wasata ra'sih. Maka terlipat bagian bibir yang atas sampai ke bagian tengah dari kepalanya. Taib. Bayangkan ya, berarti memang dibesarkan. Ini satu sisi apa? Berarti memang dibesarkan. Si bibir itu karena saking cacatnya terbakar. Mungkin ikhwah pernah lihat ya, mungkin kemarin nih baru selesai kurban kita beberapa waktu lalu. Mungkin ada yang membakar kepala sapi, kepala kambing misalnya. Kalau terbakar itu bagaimana? Bisa terbuka ya, si mulutnya itu, bibirnya ini terbuka. Nah seperti itu pula penduduk neraka, tetapi terbukanya bukan hanya sedikit sebagaimana kepala kambing, ya, tapi saking dahsyat panasnya dan dibuat besar tubuhnya, bagian bibir yang atas terlipat sampai ke bagian atas kepalanya, ya. Ada yang mengatakan sampai ke tengkuknya, sampai ke belakangnya. Taib. Kemudian kata Rasulullah, wa tastarkhi syafatahu sufla hatta tadriba surratah. Kemudian melembek, ya, menjadi meleleh bibir bagian bawah sampai menjuntai sampai ke mana? Sampai ke pusarnya. Taib. Dibuat seperti itu. Itulah gambaran cacatnya para penduduk neraka. Gambaran bagaimana cacatnya tubuh-tubuh mereka. Setelah dibuat besar, merasakan panas yang begitu dahsyat, selanjutnya dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar menjadi seorang yang sangat-sangat cacat dan sangat-sangat mengerikan. Taib. Ya, ini lagi-lagi menjadi dalil tentang dibesarkannya tubuh mereka para penduduk neraka. Selanjutnya, ya, kita berpindah ke riwayat yang setelahnya. Wa anil Harits ibn Aqyash radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Al-Harits ibn Aqyash radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ummati man yadkhulul jannah bi syafa'atihi akthar min mudar, wa inna min ummati man ya'zum fin nar hatta yakuna ahadu zawayaha. Taib. Yang pertama kata Rasulullah alaihi wasallam, sesungguhnya dari kalangan umatku akan ada orang yang masuk ke dalam surga karena sebab syafaatnya. Ya, karena sebab syafaatnya banyak yang masuk ke dalam surga. Tapi bahkan lebih banyak daripada kabilah Mudar. Ya. Kabilah Mudar itu salah satu dari kabilah Arab, satu kabilah, bayangkan. Kabilah itu terdiri dari beberapa keluarga gitu ya, kurang lebihnya. Ya, yang penting banyaklah, banyak sekali penduduknya. Tapi kata Rasulullah, akan ada satu orang dari umatku justru bisa memberikan syafaat kepada orang lebih banyak daripada satu kabilah. Bahkan kabilah Mudar ini termasuk kabilah yang besar di negeri Arab ya, di tengah-tengah bangsa Quraisy. Taib. Nah, kita bahas dulu yang setelahnya. Wa inna min ummati, demikian pula kata Rasulullah, sesungguhnya di antara umatku man ya'zum finnar, akan ada yang tubuhnya dibesarkan di dalam neraka. Hatta yakuna ahadu zawaya, sampai dia saking besarnya sampai kepada bagian sisi-sisi dari tubuh, dari bagian dari neraka. Taib ya. Maka dalam hadis ini
dijelaskan tentang besarnya tubuh para penduduk neraka. Ya, bukan berarti tubuhnya memenuhi neraka, tidak, tetapi ini gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tubuhnya itu dibesarkan gitu ya, tubuhnya ini dibesarkan sampai hampir mendekati ujung atau tembok samping dari neraka. Taib. Ya, ini gambaran besarnya tubuh para penduduk neraka yang sudah terjelaskan pula dari riwayat-riwayat yang sebelumnya. Taib. Sebelum kita lanjutkan, ya maka di sini ada satu hal yang cukup menarik, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada seseorang ya dari umat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang jika memberikan syafaat, maka syafaatnya ini akan bermanfaat bahkan lebih banyak daripada satu kabilah. Ya, manfaatnya lebih ke banyak orang, yang itu lebih banyak daripada satu kabilah, bahkan daripada satu kabilah Mudhar. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian kaum muslimin, orang-orang yang beriman, akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ya, dengan syafaat yang luas. Taib. Sehingga ya ini pun menjadi dalil diperbolehkannya bagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari banyak pihak. Ya, boleh kita berharap syafaat dari Rasulullah yang paling besar terutama ya. Berharap syafaat dari para malaikat, berharap syafaat dari orang-orang yang beriman. Tetapi sebagaimana kita ketahui, kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat itu semuanya milik siapa? Milik Allah. Ya. Jadi kalau meminta syafaat, minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Taib. Orang-orang tadi mereka masuk ke dalam golongan ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tadi masuk ke dalam kategori orang yang diizinkan untuk memberi syafaat. Ya. Bukan berarti dia memiliki syafaat tersebut. Tetap syafaat pada hakikatnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti akan ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat sebanyak itu. Ya, sangat banyak sekali syafaat yang diberikan oleh dirinya. Taib ya. Tetapi kita boleh hanya minta syafaat kepada Allah tabaraka wa taala. Harus ada izin dari Allah, namanya syafaat itu, kemudian harus ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha kepada yang meminta syafaat, ridha kepada yang akan diberikan syafaat. Ya. Taib. Di sini yang meminta syafaat seperti Rasulullah, orang-orang beriman, para malaikat, mereka harus diridhoi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang akan mendapat syafaat kita misalnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umat manusia. Nah, mereka pun harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Taib. Ya, maka di sini ada gambaran ya tentang syafaat yang begitu luar biasa yang akan diberikan kepada kaum muslimin dari muslim yang lain. Kemudian tadi tentang gambaran besarnya tubuh penghuni neraka, ya sebagaimana gambaran dari Rasulullah bahwasanya tubuhnya akan mencapai ujung-ujung dari neraka. Maksudnya besar ya, sangat besar sekali. Taib. Kemudian selanjutnya di riwayat yang terakhir dari Abu Hurairah lagi, kembali kepada Abu Hurairah. Ya, kita ketahui Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma baina mankibail kafir finnar masirata thalathati ayyam lirakibil musri'. Kata Rasulullah alaihi wasallam, antara dua bahu orang kafir di dalam neraka, maka jaraknya itu adalah jarak perjalanan 3 hari yang ditempuh oleh seekor kuda yang begitu cepat. Nah, oleh seorang penunggang kuda yang berlari begitu cepat. Ya, wallahualam ya, berkuda selama 3 hari bisa mencapai berapa jauh? Yang pasti sangat jauh, sangat besar. Tetapi lagi-lagi ini tidak lebih besar dari gambaran tadi. Ya, yang tadi kata Abdullah bin Abbas, antara telinga sampai pundak atau bahu orang kafir penduduk neraka itu bisa 70 tahun perjalanan. Itu lebih jauh lagi ya. Setengahnya lebih jauh lagi. Ini kata Rasulullah, satu pundak dari pundak kiri ke pundak kanan sejauh 3 hari perjalanan orang yang menunggang tunggangan dengan begitu cepat. Taib.
Ya, yang pasti tubuhnya besar, ya, dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua tentu saja ada manfaatnya, ya, atau ada tujuannya, ada faidahnya. Kenapa tubuh mereka dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala? Taib. Yang pertama, ya, tentang besarnya tubuh mereka. Tadi sudah kita bahas, ya, tentang besarnya tubuh mereka untuk menggambarkan kepada kita besarnya neraka. Demikian pula besarnya neraka berarti banyaknya penduduk neraka yang akan masuk ke dalam neraka tersebut. Taib. Demikian pula tadi disampaikan pula oleh kita, kenapa dibesarkan tubuh mereka? Agar azab yang dirasakan oleh mereka lebih besar dan lebih menyeluruh dan lebih sempurna azabnya, ya. Oleh karenanya nggak bisa seorang manusia itu bermain-main. Taib. Kemudian kalau kita perhatikan di riwayat yang sebelumnya, apa kata Rasulullah? Wa inna min ummati, sesungguhnya dari kalangan umatku, artinya bukan orang kafir, ya, dia muslim, dia mukmin, beriman, bahkan dia termasuk oleh Rasulullah alaihissalam digolongkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min ummati, dan sesungguhnya dari kalangan umatku ada yang dibuat besar tubuhnya demikian dan demikian, sedemikian rupa. Taib. Ya, ini gambaran betapa mengerikannya, ya, azab neraka ini. Dan tidak semua orang bisa menjamin dirinya pasti selamat, sekalipun dia adalah seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Nabi alaihi wasallam, kalau dia banyak maksiat, terlalu banyak dosa, terlalu banyak keburukan yang dia kerjakan ketika dia ada di dunia, maka ketahuilah itu akan menjadi, ya, keburukan bagi dia di akhirat, dan dia akan mendapatkan siksa neraka. Taib. Walaupun nantinya dia pun akan diselamatkan, ya. Taib. Dan tubuhnya dibuat besar. Kata Nabi kan dibuat besar tubuhnya. Taib. Itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar azabnya dirasakan lebih sempurna. Demikian pula tubuh yang besar untuk menjelaskan kepada kita, menampakkan kepada kita besarnya dari siksa neraka itu sendiri. Ya. Sangat besar sekali siksa neraka ini. Bayangkan bagaimana jadinya mereka yang tidak dibuat besar oleh Allah. Ya, langsung hancur tapi tidak bisa hancur, ya, dan seterusnya. Pokoknya sangat besar sekali siksa neraka ini. Taib. Kemudian kata para ulama dikatakan pula kenapa tubuh mereka dibuat besar, sebagaimana Allah tabaraka wa taala mengatakan orang kalau sudah masuk neraka, ya, maka mereka tidak akan pernah mati. La yamutu fiha wala yahya. Orang sudah masuk neraka tidak akan mati. Demikian pula mereka tidak akan hidup, ya. Karena hidupnya harus bersinggungan dengan azab, dengan siksa terus menerus, dan mereka tidak akan pernah mati. Nah, kata para ulama, di antara sebab mereka tidak mati karena tubuhnya dibuat sangat besar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga azab-azab, siksa-siksa itu terus berlangsung, tak henti-henti, tidak berhenti ditimpakan kepada mereka karena tubuhnya begitu besar, banyak bagian anggota tubuh yang bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat ke-36. Kata Allah tabaraka wa taala, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak dimatikan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula mereka tidak diputuskan dari azabnya, tidak diringankan dari azabnya, terus menerus dia merasakan azab. Taib. Demikian pula dibesarkannya tubuh para penduduk neraka, kata sebagian para ulama, ini untuk menjelaskan bahwasanya yang namanya dosa itu tidak ada yang bisa dianggap remeh, ya. Yang namanya kekufuran, apalagi kekufuran, ya, setiap kemaksiatan, setiap pelanggaran di dalam syariat, itu seharusnya seorang mukmin melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang besar. Taib. Karena kadang-kadang oleh Allah tabaraka wa taala yang kecil justru disengaja dibuat besar agar merasakan azab lebih besar lagi. Taib. Ya, sehingga ini sesuai balasan bagi mereka atas kekufuran, atas kemaksiatan yang dikerjakan, ya, oleh Allah dibesarkan itu semua, sehingga manusia sekarang ini disampaikan kepada kita oleh Allah di dunia supaya apa? Supaya kita tidak menganggap remeh terhadap perbuatan-perbuatan dosa, supaya kita tidak menganggap remeh untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan berusaha sebisa mungkin meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa agar kita selamat dari mengerikannya siksa-siksa yang ada di dalam neraka. Taib. Ya, maka dengan demikian, ya, selesai kita dari pembahasan tentang, ya, ukuran
tubuh mereka para penduduk neraka, yang insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya, tentang sifat-sifat dari ahli neraka yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, silakan. Cukup insyaallah ya. Taib, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di waktu-waktu ini, di waktu-waktu yang penuh dengan keutamaan ini, kita memilih aktivitas yang baik, ya, aktivitas yang sesuai dengan tuntunan, dengan ajaran yang datang dari Nabi Muhammad SAW, dan kita dibarengkan dengan beliau terus, ya, sampai di surga nanti bersama dengan seluruh umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan, dan saya mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.